Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Mardani, pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia pada kelas 11. Mari kita simak video berikut ini. Kasus pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, adanya faktor internal. Yang kedua, adanya faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, karena adanya sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap egois itu adalah sikap seseorang yang menuntut haknya dan mengabaikan kewajibannya sehingga cenderung melanggar hak asasi manusia orang lain. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia menyebabkan seseorang berbuat seenaknya tanpa memperhatikan keberadaan orang lain, tidak mau menghormati orang lain, sehingga akan terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan cenderung akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan sikap tidak toleran, sikap ini tidak menghargai kedudukan dan keberadaan orang lain, sehingga cenderung orang tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal terdiri dari penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan pemerintah, tapi juga ada bentuk-bentuk kekuasaan yang lain. Contohnya, kekuasaan di dalam sebuah perusahaan, pengusaha yang tidak memperhatikan karyawannya akan cenderung melanggar atau menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar hak-hak yang ada pada karyawan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apabila para penegak hukum tidak tegas terhadap para pelanggar hukum, maka akan cenderung terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, terutama pada penegakan hukum hak asasi manusia, karena masyarakat tidak percaya lagi kepada para penegak hukum. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Bukan hanya dampak positif yang dapat diberikan oleh teknologi, tapi ada juga dampak negatif yang dapat diberikan oleh teknologi. Contohnya adalah penipuan, bullying, ujaran kebencian yang dilakukan melalui sosial media adalah salah satu dari penyalahgunaan teknologi. Yang terakhir dari faktor eksternal adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi yang terdapat pada masyarakat, ini akan mengakibatkan pelanggaran HAM seperti perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan hingga pembunuhan, karena perbedaan yang sangat mencolok di bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk. Kerusuhan Tanjung Priuk terjadi pada tanggal 12 September 1984 yang mengakibatkan 14 orang tewas, 36 orang terluka berat, dan 19 orang luka ringan. Akan tetapi, pada kasus kerusuhan Tanjung Priuk ini, aparat penegak hukum menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua, penyerbuan kantor PDI yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996.
yang mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Seperti kasus sebelumnya, 4 orang dinyatakan sebagai terdakwa, dinyatakan bebas, dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Kasus yang ketiga adalah penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti. Kasus ini terjadi tanggal 12 Mei 1998 yang mengakibatkan 4 orang mahasiswa tewas. 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2 hingga 5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 hingga 6 tahun. Kasus selanjutnya adalah tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini dibagi menjadi 2. Semanggi 1 yang terjadi pada tanggal 13 November 1998 yang mengakibatkan 6 orang mahasiswa tewas. Semanggi 2 yaitu tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan 1 orang tewas. Kasus yang kelima adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan. 13 orang belum ditemukan hingga saat ini. Mari kita lanjut pembahasan tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Menurut Idrus Afandi dan Karim Suryadi, hal yang dipertimbangkan dalam proses penegakan HAM di Indonesia adalah kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Kemudian, menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Selanjutnya, kita sampai pada langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Di sini pasti timbul pertanyaan, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia? Langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Adapun wewenang Komnas HAM diantaranya yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dan yang terakhir, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Selain Komnas HAM, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau yang kita kenal dengan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Demikian penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.